Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah. Kemudian shalawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik. Tema 6, subtema 2 dan 3, yaitu muatan bahasa Indonesia. Materi tentang menentukan letak gagasan utama dan kalimat utama suatu paragraf dalam teks non-fiksi. Ya. Menentukan letak gagasan utama dan kalimat utama paragraf teks non-fiksi. Gagasan utama adalah pokok pikiran dari sebuah teks atau gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Dalam teks terdapat beberapa paragraf. Kita dapat menemukan gagasan utama dalam kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat inti dalam sebuah paragraf. Gagasan utama dapat terletak di awal, di akhir, di awal, dan di akhir paragraf. Ya. Berdasarkan letak gagasan utamanya, paragraf dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, yang ketiga paragraf campuran atau deduktif induktif. Yang pertama paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Gagasan utama atau pokok persoalan paragrafnya dinyatakan dalam kalimat pertama. Nah, berikut ini adalah contoh dari paragraf deduktif. Dari teks di bawah ini dapat kita ketahui bahwa kalimat yang ditulis tebal itu merupakan adalah gagasan utamanya. Nah, oleh karena itu, karena gagasan utamanya berada di awal kalimat atau di kalimat pertama, maka paragraf tersebut termasuk paragraf deduktif. Yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Mula-mula dikemukakan fakta-fakta atau uraian-uraian. Kemudian dari fakta-fakta itu, penulis memasukkan ke dalam sebuah kalimat. Nah, berikut ini adalah contoh dari paragraf induktif.
Bisa kalian lihat bahwa kalimat yang bercetak tebal itu merupakan gagasan utamanya. Nah, karena letaknya di akhir paragraf atau di kalimat terakhir, oleh karena itu paragraf tersebut dikatakan sebagai paragraf induktif. Ya, yang ketiga atau yang terakhir adalah paragraf campuran atau paragraf deduktif induktif. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Dalam paragraf ini terdapat dua kalimat utama. Dalam hal ini, kalimat terakhir umumnya mengulang gagasan yang dinyatakan kalimat pertama dengan sedikit tekanan dan variasi. Nah, bisa kalian lihat di bawah ini merupakan contoh dari paragraf campuran. Nah, bisa kalian lihat di sini juga kalimat yang bercetak tebal di sini ada dua, di awal paragraf dan di akhir paragraf, atau di kalimat pertama dan di kalimat terakhir. Nah, kalimat yang bercetak tebal di sini adalah hampir sama maknanya atau pengulangan dari kalimat pertama. Jadi kalimat terakhir merupakan pengulangan dari kalimat pertama. Nah, oleh karena itu paragraf tersebut karena gagasan utamanya berada di awal dan di akhir kalimat atau di akhir paragraf, maka paragraf tersebut merupakan paragraf campuran atau paragraf deduktif induktif. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan Ustadz tentang materi hari ini. Ustadz harapkan kalian dapat memahaminya dengan baik. Ya, terima kasih, selamat belajar. Ustadz akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.